Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fajriyanti Ramadhani dari kelas Informatika A 2023 dengan NIM 2302310043. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang CRUD, jurusan, dan mahasiswa. Nah, sebelum membuat codingannya, kita buat dulu database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu database strip CRUD. Nah, di database CRUD itu ada dua tabel, yaitu tabel jurusan dan juga tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa sendiri ada 7 field, yaitu ID, NIM, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jurusan ID. Terus di jurusan ada kita ke struktur dulu untuk melihatnya. Nah, di jurusan ada 2 field, yaitu ID dan nama jurusan. Nah, setelah kita buat, maka kita bisa membuat codingan PHP-nya. Nah, karena di sini saya sudah membuat codingan PHP-nya, jadi saya akan menjelaskannya. Di sini ada koneksi.php. Di dalam koneksi.php di sini ada host sama dengan localhost, terus user sama dengan root, passwordnya tidak ada, terus DB itu database. Database-nya kita isi dengan nama database yang kita buat, yaitu database CRUD. Terus ada variable con untuk isi MySQL connect agar MySQL-nya itu connect. Nah, di dalamnya ada variable host, user, password, dan juga DB. Nah, if di sini berfungsi jika koneksinya itu error, maka tampil tulisan koneksi ke database gagal. Nah, setelah itu ada file footer. File footer di sini diisi dengan link Bootstrap yang saya ambil dari Bootstrap. Terus ada file header. Nah, di file header di sini menggunakan navbar. Nah, navbarnya saya menggunakan CRUD kelas A. Terus ada home, jurusan, dan mahasiswa. Nah, di home di sini itu linknya itu akan terarah ke index.php, sedangkan di jurusan itu akan terarah ke jurusan.php, sedangkan di mahasiswa itu akan terarah ke mahasiswa.php. Nah, terus di sini ada index. Nah, PHP include di sini agar terkoneksi ke koneksi.php dan juga terkoneksi ke header.php. Nah, koneksi.php agar terkoneksi dan juga header agar tampilan headernya itu tampil di menu home atau di indeks di sini. Nah, di sini ada halo, selamat datang. Terus mahasiswa Informatika A 23 Uniba Madura. Nah, terus di sini ada konten. Di dalam kontennya itu berisi data jurusan. Nah, query di sini untuk menghitung total jurusan. Nah, kita membuat variabel query total jurusan yang di dalamnya itu select count. Count di sini itu adalah total jurusannya. Nah, kita aliaskan ke total. Jadi from ke jurusan. Terus di bawahnya ada variabel reset total jurusan. Nah, terus di bawahnya lagi ada variabel data total jurusan. Nah, di result total jurusan ini ada MySQL query ini agar terhubung ke database. Dalamnya ada variabel count dan juga query total jurusan dari di sini. Terus di bawahnya ada data total jurusan. Nah, MySQL fetch assoc agar barisnya itu terbaca array asosiatif. Nah, terus di dalamnya ada result total jurusan. Nah, terus di sini ada
card untuk jurusan. Nah, query untuk mengambil data jurusan dan jumlah mahasiswa. Nah, query untuk jurusan kita menggunakan select dan juga left join terus group by. Nah, kita ikuti di sini select jurusan.id sampai from jurusan terus left join ke mahasiswa. Nah, di sini juga menggunakan group by. Terus setelah selesai itu result jurusan. Result jurusan di sini itu menggunakan MySQL query tetap, tapi di sini ada di dalamnya itu ada count dan juga query jurusan. Terus di bawahnya menggunakan perulangan while. Di dalamnya itu ada variable row sama dengan MySQL fetch associate agar terbaca array asosiatif. Nah, di dalamnya ada result jurusan. Di sini kita ambil di sini untuk dimasukkan ke sini. Nah, terus di row di sini variable row nama jurusan agar nama jurusan nanti yang kita masukkan itu tampil di sini, tampil di index. Terus total mahasiswanya juga. Berapa total mahasiswa yang kita masukkan itu akan tampil juga di sini di bawah. Terus kita namain mahasiswa. Terus and while. Terus ada data mahasiswa. Kita juga menampilkan data mahasiswa. Nah, di sini query untuk mengambil data mahasiswa. Nah, query mahasiswa terus select dan juga menggunakan left join. Nah, result mahasiswa seperti biasa MySQL query terus variable count query mahasiswa sama seperti di atas menggunakan perulangan while. Terus nama, name dan juga nama jurusan nanti yang akan tampil. Nah, di sini dinamai name dan juga jurusan. Dinamanya tuh nggak usah pakai nama, langsung tampil namanya saja. Terus and while, terus di bawahnya itu juga menggunakan include footer.php. Terus kita ke jurusan. Nah, di sini di jurusan juga sama, harus include juga koneksi.php dan juga header.php. Nah, tetapi di jurusan itu menggunakan select from jurusan agar tampil semua jurusan yang kita masukkan. Nah, terus data jurusan. Nah, tambah jurusan di sini itu mengarah ke have-nya atau link-nya ke tambah jurusan. Nanti ada lain lagi untuk tambah jurusan. Nah, untuk jurusan di sini ada 3 tabel, yaitu nomor, nama jurusan, dan juga aksi. Nomor di sini itu untuk mengurutkan dari 1. Terus kita menggunakan perulangan while, dan juga sama, di dalamnya itu ada row, MySQL fetch associate, dan kita main result. Nah, nomor tadi kita ambil dari di sini agar itu dari 1, terus nomor di bawah di sini agar itu bertambah. Kan ini di increment, berarti itu agar bertambah. Jika kita masukkan lain itu akan bertambah 1 jadi 2. Seperti itu. Terus row di sini nama jurusannya. Terus ada edit dan juga hapus. Nah, di sini edit dan juga hapus. Nah, jika menghapus nanti akan muncul tulisan untuk return confirm, yakin ingin menghapus, seperti itu. Nah, untuk itu kita tunjukkan dulu untuk tampilannya. Kita ke home. Nah, di sini untuk tampilan indeks atau home-nya. Nah, di sini ada CRUD kelas A, home, jurusan, dan mahasiswa. Nah, di sini juga ada halo, selamat datang seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini ada data jurusan nanti yang akan tampil. Nah, saya sudah masukkan 3 jurusan, yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan juga teknik industri. Nah, di sini tampil semua jurusannya dan juga beberapa mahasiswa yang ada di jurusan tersebut.
Nah, karena saya cuma menambahkan teknik informatika, berarti cuma satu mahasiswa yang saya tambahkan. Nah, data jurusan di sini kenapa 3? Karena mengarah ke sini, berarti ada 3 jurusan. Data mahasiswa ini di sini untuk menampilkan data mahasiswa yang kita tambahkan. Nah, karena saya cuma menambahkan 1, berarti itu cuma tampil 1. Nah, terus ke jurusan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, nah di sini ada data jurusan dan juga tambah jurusan. Nah, nanti kita tambah di sini, terus ada nomor yang dimulai dari 1, terus nanti di increment jika kita masukkan yang lain. Kalau di increment itu akan jadi 1, nanti 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada nama jurusannya apaan, terus ada aksi. Aksi di sini ada edit dan juga hapus. Seperti itu. Terus kita ke mahasiswa.php. Nah, di sini sama seperti yang lain menggunakan include koneksi.php, terus include header php. Nah, di sini menggunakan query select mahasiswa bintang. Bintang di sini berfungsi untuk menampilkan semua field mahasiswa. Dan juga jurusan nama jurusan. Nah, nama jurusan di sini agar di database-nya itu terhubung gitu. Nah, di sini karena menggunakan join. Kita joinkan jurusan nama jurusan, yaitu nama jurusannya ke mahasiswa di sini. Terus result. Nah, di sini ada tulisannya data mahasiswa. Nanti tambah mahasiswa itu langsung terhubung ke tambah mahasiswa.php. Nah, di mahasiswa di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel, yaitu nomor, NIM, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, dan juga aksi. Sama seperti jurusan yang sebelumnya, yaitu nomor sama dengan 1. Kita awali dengan 1. Terus kita menggunakan perulangan while. Nah, nomor di sini, nomor. Terus row-nya ada name, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, nama jurusan. Ini disesuaikan dengan nama field di database-nya. Dan juga di aksi ada edit dan juga hapus seperti biasa, dan jika dihapus ada tulisan yakin yang hapus. Terus nomornya jangan lupa di increment. Terus seperti biasa PHP di bawahnya itu ada include footernya. Nah, seperti tampilan di sini. Nah, di sini ada data mahasiswa sebagai headingnya. Terus di bawahnya ada tambah mahasiswa, terus ditampilkan semuanya, nomornya berapa, NIM-nya berapa, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, dan juga aksi. Nah, terus kita lanjutkan yang tambah jurusan. Nah, ditambah jurusan ada kita menggunakan metode post. Nah, di sini ada if iset post untuk submit. Untuk kita submit ke di sini. Nah, di sini. Nah, terus nama jurusannya apa? Untuk mensubmit nama jurusan. Karena kita ingin menambah jurusan. Terus query-nya itu insert into. Berarti kita menggunakan insert into agar bisa menambah jurusan. Terus jurusannya kita menambahkan nama jurusan. Nama jurusan di sini itu diambil dari field database jurusan. Terus values. Nah, kita menggunakan variabel nama, strip bawah, terus jurusan. Nah, terus ini lokasinya itu ada di jurusan PHP. Nanti itu nambahnya itu akan di jurusan PHP.
nambahnya akan berada di jurusan. Terus kalau gagal, itu gagal menambahkan jurusan. Nah, di sini ada heading tambah jurusan. Terus nama jurusan seperti biasa kita ambil dari field jurusan, yaitu nama jurusan. Terus tapi kita namain nama jurusan, tidak usah pakai strip bawah. Nah, tipenya itu tipe teks. Terus yang di bawah itu jangan lupa ada tombol simpan, tapi kita menggunakan tipe submit. Dan juga untuk health, untuk kelas buttonnya atau buttonnya yang kembali itu agar kembali ke tampilan jurusan. Nah, seperti ini. Kita coba di jurusan, ditambah jurusan. Kita coba tambah akuntansi, terus kita simpan. Nah, itu akan langsung jika kita simpan akan langsung ke tampilan jurusan dan juga akan langsung menambah di sini, yaitu yang nomor 4 akuntansi. Seperti itu. Terus yang ditambah mahasiswa. Karena ditambah mahasiswa itu ada banyak, jadi ini lumayan banyak codingannya. Nah, di sini juga ada menggunakan name error atau email error. Name error sama email error di sini itu berfungsi jika ada name atau email yang sama. Untuk ditambahkan, itu akan tidak bisa ditambahkan. Berarti itu name-nya sama emailnya harus berbeda. Tidak boleh sama seperti yang kita tambahkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, if ada set. Nah, di sini menggunakan metode post, submit. Terus name, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga jurusan ID. Jurusan ID di sini itu untuk jurusan. Nah, di sini untuk mengecek apakah name sudah terdaftar, menggunakan query check name, select count, alias total form where name. Ini untuk mencari name-nya. Jika ada name yang sama, berarti error, tapi jika tidak ada, berarti itu lanjut, tidak apa-apa. Terus di sini cek apakah email sudah terdaftar. Sama seperti di atas, apakah ada email yang sama atau tidak. Kita menggunakan juga query check email, sama seperti di atas, select count alias total from mahasiswa where email. Nah, seperti itu. Terus if di sini untuk mengecek name totalnya, nah di sini karena dialeskan menjadi total. Nah, jika name-nya sudah ini kurang lebih besar dari 0. Nah, di sini jika ada name yang sudah terdaftar, maka akan muncul tampilan name sudah terdaftar, silakan gunakan name lain. Nah, di email juga seperti itu. Jika ada email sudah terdaftar, maka akan muncul tulisan email sudah terdaftar, silakan gunakan email lain. Tetapi, jika name dan email belum terdaftar, atau bisa dibilang lain, maka itu akan lanjut proses. Akan menginsert into atau menambah mahasiswanya. Itu. Nah, nanti itu akan tambahnya langsung ke halaman mahasiswa. Tapi jika gagal, itu akan muncul tulisan gagal menambahkan mahasiswa. Seperti itu. Nah, di sini ada div class juga, ada tambah mahasiswa seperti biasa, ada name, tipenya teks, terus yang nama juga tipenya teks, terus email, tipenya email, agar terdeteksi email. Jika kita memasukkan bukan Gmail, maka tidak bisa. Nah, di sini tanggal lahir menggunakan date dan juga jenis kelamin menggunakan radio agar bisa dipilih laki atau perempuan. Terus yang jurusan gunakan select.
Nah, jurusan di sini itu akan terhubung ke jurusan yang sudah kita masukkan. Nah, seperti ini, query jurusan, result jurusan, seperti di jurusan di sini. Nah, di sini akan terhubung ke sini. Jika kita sudah memasukkan di sini, maka ditambah mahasiswa di sini akan muncul jurusan yang kita masukkan. Nah, seperti tadi kita sudah masukkan 4, berarti nanti akan muncul 4 jurusan. Nah, di sini ada query jurusan, select from jurusan. Nah, seperti itu. Ini tampilkan pesan kesalahan jika ada. Ini menampilkan pesan jika ada kesalahan. Ini PHP if name error. Nah, terus email error. Nah, di sini untuk menampilkannya. Ada, terus paling bawah itu ada buton submit dan juga buton untuk kembali. Simpan, akan langsung tersimpan dan juga langsung kembali ke tampilan mahasiswa. Tetapi jika kembali itu tidak tersimpan, tetapi tetap kembali ke mahasiswa. Tetapi jika simpan itu akan tersimpan dan juga kembali ke mahasiswa. Seperti, nah saya contohkan di sini, mahasiswa, terus tambah mahasiswa. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, kita coba pakai name yang sama. Dan juga menggunakan email yang sama. Perempuan dan juga jurusannya tetap teknik informatika. Terus simpan. Nah, ada tulisan name sudah terdaftar, seperti itu. Ada tulisannya seperti itu. Tapi jika kita tambahkan yang lain yang tidak sama, dan juga kita coba pakai email yang sama, 9/7/2005 perempuan, terus di sini. Nah, di sini akan muncul email sudah terdaftar. Kita coba tambahkan yang lain. Kita namain email lain agar bisa nambah ke tampilan mahasiswa. 7/6/2005 perempuan, simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Jadi totalnya itu ada 2 mahasiswa di jurusan yang sama, yaitu jurusan teknik informatika. Seperti itu. Terus ada yang namanya edit jurusan. Kita juga bisa mengedit jurusan. Jika itu jurusannya tidak sesuai atau ada kesalahan tulisan, kita bisa mengeditnya. Nah, di sini kita mengedit menggunakan get. Metode get. Di dalamnya itu ada ID. Jadi kita mengarah ke ID di database-nya. Nah, di query di sini itu menggunakan select from jurusan where ID. Nah, terus di sini ada if submit untuk nama jurusannya. Terus untuk update juga. Nah, karena kita mengedit berarti itu di database-nya itu otomatis mengupdate jurusannya. Jadi kita mengupdate jurusan, set nama jurusan, kita ubah nama jurusannya di ID berapa gitu. Nah, nanti itu akan tampil di lokasinya itu setelah diedit itu akan tampil di tampilan jurusan, akan tampil di jurusan di sini, jurusan.php di codingannya. Tetapi jika gagal menampilkan itu akan ada tulisan gagal mengubah jurusan. Nah, di sini ada heading edit jurusan. Terus nama jurusan di sini itu kita namain tipenya tipe teks. Nah, karena ini cuma edit jurusan dan edit jurusan itu cuma ada nama jurusan, berarti itu
kita cuma mengedit nama jurusannya. Terus langsung ada button tipe submit, di sini simpan, terus ada kembali juga seperti biasa. Nah, kita coba contohkan di sini. Ke jurusan, kita edit. Nah, kita yang mau mengedit apa? Misal di sini mau diubah ke tidak, coba kita tetapkan saja. Kita edit ke yang lain. Nah, semisal yang teknik industri. Kita ubah ke hukum. Nah, simpan. Nah, otomatis yang teknik industri itu dirubah ke hukum. Terus ada hapus jurusan. Nah, hapus jurusan di sini itu kita mengecek dulu. Kalau jurusannya itu masih ada mahasiswanya, itu berarti jurusannya nggak bisa dihapus. Tetapi jika tidak ada, berarti bisa. Kita mengeceknya di sini. Di query check, select count alias total from mahasiswa where jurusan ID. Result check dan juga data check. Nah, if data check. Nah, di sini if di sini jika ada mahasiswa terdaftar di jurusan ini, maka akan menampilkan pesan seperti jurusan ini tidak bisa dihapus karena masih ada mahasiswa yang terdaftar di jurusan ini. Seperti itu. Nah, ini lokasinya ada di jurusan PHP. Terus else. Nah, jika jurusannya itu tidak ada mahasiswanya yang terdaftar, maka bisa terhapus. Jadi kita query-nya itu menggunakan delete from jurusan where ID. ID-nya ID di mana gitu. Nah, lokasinya tetap di jurusan PHP. Nah, jika gagal menghapus, maka akan muncul tulisan gagal menghapus jurusan. Nah, kita contohkan di sini. Nah, seperti ini. Dua di sini. Tidak. Di sini teknik informatika kan ada mahasiswanya. Kita coba hapus. Nah, tidak bisa kan? Jurusan ini tidak bisa dihapus karena masih ada mahasiswa yang terdaftar di jurusan ini. Terus kita oke. Tetapi jika tidak ada mahasiswanya masih contoh di sistem informasi, kita bisa hapus langsung. Kita coba buktikan. Nah, langsung terhapus karena tidak ada. Terus di edit mahasiswa. Nah, di edit mahasiswa sama juga menggunakan metode get. Nah, di query-nya itu ada select from mahasiswa where ID. Dan di result-nya itu seperti biasa, MySQL query, datanya itu menggunakan MySQL fetch assort. Nah, if-nya di sini menggunakan metode post untuk submit. Nah, di bawahnya untuk metode post-nya itu terarah ke semuanya itu agar terpost semuanya itu ada name, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga jurusan. Nah, di sini karena di edit itu mengupdate, edit itu seperti mengupdate, maka di query-nya itu atau di database-nya itu update mahasiswa, set name berapa, name kita mau ubah name apa menjadi apa, kita mau mengubah namanya menjadi apa, semuanya email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jurusan, seperti itu. Nah, jika gagal mengedit, maka akan muncul tampilan gagal mengubah mahasiswa. Nah, seperti biasa di sini, nanti di editnya itu sama. Ada kita disuruh masukkan name, disuruh masukkan nama, disuruh masukkan email, disuruh masukkan tanggal lahir, milih jenis kelamin, dan juga untuk milih jurusan. Nah, sama seperti biasa, jurusan di sini itu mengarah ke jurusan, ke database yang jurusan. Jadi jika kita sudah masukkan 3 jurusan, berarti itu pilihan jurusannya itu ada 3, seperti itu. Nah, seperti ini.
query jurusan, select from jurusan. Nah, menggunakan perulangan while, row jurusan. Terus di bawahnya itu ada select data jurusan ID. Terus option value row jurusan ID select. Nah, nama jurusannya apa? Terus di bawahnya seperti biasa ada button submit dan juga button untuk kembali. Submit di sini kita anuin kesimpan dan juga yang kembali ya kembali. Terus kita contohkan dulu yang edit mahasiswa. Kita ke mahasiswa, terus edit. Nah, seperti ini. Kita coba ubah namanya menjadi Novia Fajrianti saja. Terus kita simpan. Nah, maka akan berubah jadi Novia Fajrianti cuma. Biasanya Novia Fajrianti Ramadhani, kita ubah ke Novia Fajrianti saja. Terus di sini ada hapus mahasiswa. Nah, di hapus mahasiswa di sini menggunakan metode get dan juga query-nya itu delete from mahasiswa where ID. Karena kita menghapus, jadi kita mendelete di database-nya. Nah, if-nya kita taruh header dan di dalamnya itu ada lokasinya. Terus kita tampil di mahasiswa kit jika sudah selesai menghapus. Terus kalau gagal menghapus, maka akan ada tulisan gagal menghapus mahasiswa. Kita contohkan di sini. Kita hapus mahasiswa yang nomor 2. Nah, sudah menghapus seperti itu. Nah, seperti ini tampilan CRUD yang saya buat dan juga codingannya beserta fungsi-fungsinya semuanya. Ada jurusan, ada tambah jurusan, edit, hapus, begitupun juga di mahasiswa ada tambah mahasiswa dan juga edit, hapus. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.